Kalau misalkan sebutnya malam, kalian diem ya. Malam. Nah sekarang mulai ya. Yang salah siapa nih? Malam. Pagi. Sore. Siang. Malam. Mulai lagi ya. Pagi. Siang. Malam. Pagi. Sore. Malam. Siang. Dan di sini kita akan menjelaskan materi tentang memperkuat nilai-nilai dan norma agama di masa modernisasi ya. Modernisasi apa itu modernisasi? Modernisasi itu adalah proses perubahan sosial dan budaya yang membawa masyarakat ke arah perkembangan yang lebih maju. Seringkali fokus pada teknologi, ilmu pengetahuan dan gaya hidup. Jadi oleh karena itu kita harus memperkuat nilai-nilai agama untuk menjaga agar ajaran agama tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan modern tanpa mengurangi esensi dari ajaran tersebut. Yang kedua ada dampak modernisasi. Dampak modernisasi ada dua, yang satu positif, yang satu lagi negatif. Dampak positif ada yang satu perkembangan teknologi. Ya yang udah kalian tahu, teknologi sekarang kan semakin maju ya. Iya. Selain kami menjelaskan dampak positif modernisasi, kami juga menjelaskan dampak negatif modernisasi. Di sini kami memberikan contoh dampak negatif modernisasi seperti perubahan gaya hidup yang terjadi di masyarakat menjadi tidak sehat, kenakalan remaja yang dapat menyebabkan remaja lepas kontrol akibat tergerusnya norma dan kesopanan. Kita juga menjelaskan mengapa nilai dan norma agama amat sangat penting di era modernisasi ini. Karena nilai dan norma agama adalah agama itu maknanya prinsip yang dianggap baik dan benar karena norma agama ini juga aturan adalah aturan yang mengatur perilaku dan selaras. Dan makna norma agama adalah aturan yang mengatur perilaku agar selaras dengan ajaran agama. Nah, peran pentingnya ini ada dua, yaitu yang pertama, menjadi panduan moral di tengah perubahan sosial yang cepat, dan yang kedua, terjadinya krisis identitas dan degradasi moral. Ini aku akan menjelaskan tentang tantangan nilai dan norma agama di masa modernisasi. Contohnya itu individualisme dan materialisme. Contohnya itu kurangnya komunikasi antar individu, menilai orang lain berdasarkan harta benda seperti mobil mewah, rumah besar, atau pakaian bermerek. Yang kedua ada pengaruh budaya asing, misalnya dalam bentuk musik, film, fashion, dan gaya hidup yang dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku kalangan muda. Lalu kita juga menjelaskan tentang nilai utama dalam pembentukan karakter. Keluarga itu sebagai lembaga utama dalam menanamkan nilai-nilai agama. Ketiga, penggunaan media sosial dengan bijak, pilih konten yang positif, mendukung nilai-nilai keagamaan, dan menghindari hoax atau konten negatif. Jadi kalian kalau misalkan main sosmed harus pilih dulu beritanya. Terus keempat, ada komunitas dan lingkungan. Tergabung dalam komunitas yang mendukung nilai-nilai agama. Yang terakhir, ada teladan dalam
Jadi, terdapat dua kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang tadi dijelaskan. Kesimpulan yang pertama yaitu pentingnya memperkuat nilai-nilai dan norma agama sebagai penyeimbang di masa modernisasi. Dan yang kedua, ada upaya yang konsisten dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat diperlukan agar nilai agama tetap menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Tapi gampang kok, gampang. Saya mau. Nanti kalau misalkan ada yang bisa jawab, angkat tangan dulu ya, baru ngomong. Jawabannya nggak dicuri. Pertama, siapa yang tahu dampak negatif modernisasi? Dampak negatifnya, ini banyak nih, 5 juta nih. Dampak negatifnya apa aja? Potensi penurunan etika dan norma-norma agama. Kalian jawab kan? Doing the things that I never would know. Treat me like what these. Don't get me dirty. Menurut kalian modernisasi itu apa sih? Tangan. Yes. Kiri boleh. Hukum. Proses perubahan sosial dan budaya yang membangun masyarakat ke arah perkembangan yang lebih maju. Ya, tentangan dulu yang hukum. Apakah modernisasi bertentangan dengan ajaran Islam? Kamu? Iya. Tidak. Kira namanya siapa? Mas. Apa jawabannya tadi? Iya. Bertentangan dengan agama. Kenapa tuh? Karena bisa perkembangan. Makasih ya semuanya udah luangin waktu buat kita dulu. Makasih udah luangin waktu buat kita. Dan yang udah mau jawab pertanyaan juga makasih. Juga kalian. Ya, doa kalian harus sukses ya. Kalau kalian mau kuliah, iya aja. Sebelum kita keluar, kita bakalan bagi-bagi snack ya. Terima kasih atas waktunya.